saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkata Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini menjadi anak terang. Perumpamaan yang dikisahkan dalam Injil hari ini tentang seorang bendahara yang tidak teliti dalam mengelola keuangan majikannya. Ketika ia dipanggil oleh majikan, ia sudah tahu konsekuensinya, yaitu bahwa ia akan dipecat. Menghadapi pemecatan, ia tahu bahwa ia tidak akan mendapat rekomendasi untuk pekerjaan yang sama. Secara fisik, ia tidak mampu menjalankan pekerjaan kasar. Menjadi pengemis pun terlalu rendah untuk orang seperti dia. Karena itu, ia memanfaatkan kesempatan yang ada. Ia menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan sahabatnya bagi masa depannya. Ia mengurangi jumlah pinjaman dari masing-masing peminjam kepada majikannya dengan harapan mereka akan mengingat jasa baiknya di kemudian hari jika ia mengalami kesusahan. Yesus kemudian menutup perumpamaan itu dengan menjelaskan mengenai anak-anak cerdik dan anak-anak terang. Di sini Yesus menekankan supaya dalam mengejar kerajaan Allah perlu pembaharuan diri. Pertobatan seperti bendahara ini dalam mempersiapkan nasibnya di kemudian hari. Pertobatan itu nyata dilakukan bukan kepada majikan, tetapi mereka yang berutang kepada majikan. Ia mempersilakan masa depan sebagai anak Allah dengan mengasihi para pengutang, memotong gaji mereka, dan hanya membayar setengah saja sisanya menjadi tanggungan si bendahara. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita terkadang terlalu egois dengan kehidupan pribadi kita, sehingga kita menjalani hidup penuh dengan tindakan monopoli terhadap bagian orang lain. Sering peristiwa ini terjadi dalam dunia kerja. Yesus mengingatkan kita untuk menjadi anak terang dengan mengedepankan kasih dan kejujuran serta keadilan dalam melayani sesama kita. Semoga kita semakin mengimani Kristus dengan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita, agar kelak tindakan itu menjadi tabungan kehidupan kekal bersama Kristus.
Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, setelah aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.